Selamat siang Pak Ali, selaku dosen dari Manajemen Marketing. Perkenalkan nama saya Seri Novianti dengan NPM 221605101. Di sini saya akan menjelaskan tentang resum materi Manajemen Marketing. Mendefinisikan pemasaran untuk realitas baru. Jadi yang pertama ada pemasaran, adalah aktivitas rangkaian institusi dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat pada umumnya. Jadi definisi pemasaran adalah memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Idealnya pemasaran harus menghasilkan pelanggan yang siap membeli. Sedangkan Pemasar adalah seseorang yang mencari tanggapan, perhatian, pembelian, suara, sumbangan dari pihak lain, atau yang disebut dengan prospek. Adapun kegiatan-kegiatan pemasaran. Nah, yang pertama, adanya pemahaman yang baik. Yang kedua, memilih organisasi atau orang yang baik. Dan yang ketiga, cara mengembangkan produk. Yang keempat, ada harga produk. Yang kelima adalah penyampaian pesan pemasaran. Nah, tujuan pemasaran sendiri adalah tentang memuaskan kebutuhan konsumen. Nah, komponen bauran pemasaran terdiri dari 4P, yaitu produk, price, promotion, and place. Adapun nilai-nilai pemasaran, yaitu pengambilan keputusan pemasaran dan memenangkan suatu pemasaran. Selanjutnya adalah konsep pemasaran inti. Nah, yang pertama itu ada media dibayar, dimiliki, dan diperoleh. Jadi munculnya media digital memberi pemasar sejumlah cara baru untuk berinteraksi dengan konsumen dan pelanggan. Nah, munculnya media yang diperoleh telah memungkinkan beberapa perusahaan itu seperti Chipotle untuk mengurangi pengeluaran media berbayar. Yang kedua, adanya nilai dan kepuasan. Pembeli memilih penawaran yang dianggapnya memberikan jumlah paling banyak dari manfaat dan biaya berwujud dan tidak berwujud. Nilai konsep pemasaran pusat terutama merupakan kombinasi kualitas, layanan, dan harga yang disebut. Yang ketiga ada rantai pasokan, di mana rantai pasokan adalah saluran yang membentang dari bahan mentah ke komponen hingga produk jadi yang dibawa ke pembeli akhir. Tujuannya adalah menangkap presentasi nilai rantai pasokan yang lebih tinggi. Nah, apa saja barang yang dapat dipasarkan? Itu yang pertama ada barang dan jasa konsumen, yang kedua ada barang dan jasa bisnis ke bisnis, yang ketiga ada pemasaran nirlaba, yang keempat ada pemasaran ide, tempat, dan orang. Nah, ada beberapa macam saluran pemasaran, yaitu saluran komunikasi, distribusi, dan pelayanan. Situs web dan media lain seperti email dan iklan. Selanjutnya, pemasaran dalam praktek. Yang pertama, ada saldo praktek. Jadi, pemasaran harus menyeimbangkan antara pengeluaran yang meningkat untuk iklan pencarian, media sosial, dan pesan teks dengan pengeluaran yang sesuai untuk komunikasi pemasaran tradisional. Yang kedua, ada akuntabilitas pemasaran dengan membangun merek dan menumbuhkan basis pelanggan. Yang ketiga, ada pemasaran dalam organisasi. Itu kerja tim antar departemen yang mencakup pemasar diperlukan untuk mengelola proses utama seperti inovasi, produksi, pengembangan bisnis baru, akuisisi, dan retensi pelanggan, dan pemenuhan pesanan. Nah, selanjutnya ada saluran-saluran pemasaran. Yang pertama ada saluran komunikasi, yang kedua ada saluran distribusi, yang ketiga saluran pelayanan, dan terakhir media lain. Nah, ada realitas pemasaran baru. Yang pertama ada globalisasi, yang kedua ada tanggung jawab sosial, yang ketiga teknologi. Nah, globalisasi ini mencakup konsumsi tahunan di pasar negara. Yang kedua, tanggung jawab sosial itu mencakup kemiskinan, polusi, kekurangan air, perubahan iklim, dan lain-lain.
Sedangkan teknologi adalah teknologi yang dipakai pada perkembangan zaman. Yang selanjutnya, cara komunikasi dengan pelanggan. Ada tayangan dan keterlibatan. Yang kedua, ada nilai dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, ada persaingan. Nah, selanjutnya cara pemasaran menciptakan utilitas, yaitu utilitas bentuk, utilitas tempat, utilitas waktu, dan utilitas kepemilikan. Nah, apa sih tujuan dari manajemen pemasaran? Jadi yang pertama itu mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Nah, mengidentifikasi potensi peluang jangka panjangnya berdasarkan pengalaman pasar dan kompetensi. Yang kedua ada menangkap wawasan pemasaran. Yang ketiga ada terhubung dengan pelanggan. Nah, jadi mempertimbangkan cara terbaik untuk menciptakan nilai bagi target pasar yang dipilih dan mengembangkan hubungan jangka panjang yang kuat dan menguntungkan dengan pelanggan. Yang selanjutnya membangun merek yang kuat, menciptakan nilai, menyampaikan nilai, nilai komunikasi, melakukan pemasaran bertanggung jawab untuk jangka panjang kesuksesan. Selanjutnya ada pasar. Apa pengertian pasar? Jadi secara tradisional, pasar adalah tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk membeli dan menjual barang-barang. Nah, ada 4 pasar pelanggan utama, yaitu ada konsumen, bisnis, global, dan nirlaba. Nah, selanjutnya ada pasar yang berubah secara dramatis, yaitu kapabilitas konsumen baru, saluran yang berubah, dan persaingan yang tinggi. Selanjutnya ada orientasi perusahaan terhadap pasar. Yang pertama konsep produk, yang kedua konsep penjualan, yang ketiga konsep pemasaran, yang keempat konsep pemasaran holistik. Nah, jadi konsep pemasaran holistik itu didasarkan pada pengembangan, desain, dan implementasi program pemasaran, proses, dan aktivitas yang mengakui luasnya dan ketergantungan satu sama lain. Demikian presentasi PowerPoint tentang manajemen marketing. Terima kasih.